Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya kerjaan dilancarkan, kesehatan diberikan, kemudahan dalam urusan pekerjaan Anda dan juga urusan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kasus PRT Hong Kong yang dimana melakukan pencurian terhadap barang milik bos. Dan ini viral banget di kalangan kawan-kawan juga, di televisi, kemudian di koran, dan juga di sosial media. Nah, kenapa kita mengangkat kasus ini? Ini karena penting banget. Pentingnya adalah buat pengetahuan kita semuanya bahwa kejadian ini apa sih yang bisa diambil dari hikmahnya, pelajarannya apa saja, dan yang pastinya jangan sampai melakukan hal yang sama. Karena apa? Imigrasi itu tidak bodoh. Imigrasi itu akan mencekal Anda di bandara ketika Anda ada dilaporkan oleh bos. Jadi Anda tidak akan bisa kemana-mana. Walaupun Anda kasusnya 4 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu sudah Anda lakukan, kemudian Anda melakukan OS di negara ini, ya, tetapi Anda pasti ketika Anda mau keluar dari Hong Kong itu pasti dicekal sama imigrasi. Berapa lama pun kasusnya, ini pasti masuk imigrasi juga. Tetap ada daftar hitamnya. Jadi jangan melakukan hal bodoh seperti itu, ya. Jadi nggak hanya sampean, nggak hanya kawan-kawannya lain, tapi saya sendiri juga jangan sampai melakukan hal seperti itu. Karena yang rugi nggak hanya kita sendiri, tapi banyak banget mbak-mbak yang bakal dirugikan. Semua bos atau orang lokal ini akan berpikir negatif banget ketika ada bangsa ini atau bangsa itu melakukan hal yang buruk di negaranya. Jadi sekali lagi, hindari kalau bisa. Kalau Anda butuh duit, ada bos. Kalau Anda bener-bener bos nggak kasih, Anda bisa utang bank. Namun tak sarankan nggak usah pinjam bos, nggak usah pinjam bank. Paling nggak mulai saat ini kita nabung. Berapapun gaji yang ditabung, tetap harus menyisihkan untuk tabungan tersebut, ya. Oke. Kita akan bicarakan kasus banyak banget, jadi bukan hal tabu. Yang pertama, tahun 2017 ini ada kasus Mbak PL yang dimana mencuri bakso bos, kemudian didenda $800 Hong Kong atau sebesar 1.400.000-an. Oke, tahun 2018 ini kawan kita juga dilaporkan oleh bosnya karena telah mencuri uang sebesar $40.000 Hong Kong atau sekitar 80 juta uang Indonesia. Ya, kemudian tahun 2020 ini juga kejadian Mbak PL ini juga dilaporkan oleh bosnya karena telah mencuri uang sebesar $200.000 Hong Kong yang ditaruh di laci milik bos. Jadi banyak banget kejadian kasus-kasus seperti ini, udah nggak asing. Jadi sekali lagi pembahasan ini untuk menjadikan kita pelajaran, jangan sampai melakukan hal yang sama. Oke, ini adalah kasusnya Mbak Carmelita Galai, atau kita panggil mudahnya Gela, ya. Mbak Gela ini memiliki satu sepupu, kan ada 3 Mbak PL, ya. Yang satu Mbak Gela ini, kemudian ada sepupunya lagi dan ada keponakannya lagi yang membantu memasarkan. Jadi dibagi-bagi nih barang curian tersebut agar pihak dari penggadean atau yang membeli barang tersebut ini tidak curiga. Makanya mbaknya ini pinter banget strateginya membagi-bagi biar nggak dicurigai, ya. Nah, pelakunya ini selain Mbak Gela ini ada keponakannya dan ada sepupunya. Jadi masih saudara dekat, ya. Nah, kejadian ini sebenarnya adalah tahun 2018 bulan Mei sampai dengan September 2018, setahun. Mbak E itu melakukan pencurian hampir setahun. Jadi sedikit demi sedikit diambil barangnya sampai total semua barangnya itu ada 200 buah emas. Yang pertama adalah 38 kalung, 23 gelang emas, kemudian 40 anting sepasang, berarti 80, ya. Kiri kanan berarti 80. Kemudian 16 gelang.
Kemudian juga ada 2 batang emas berat 230 gram. Nah, jadi gelangnya itu ada beberapa yang, karena ada gelang-gelang biasa, memang ada gelang-gelang yang dimana gelangnya itu berat banget. Jadi gelang-gelang seperti itu mahal banget harganya. Sampai total dari 200 batang itu sebesar 14.600 atau 800 dolar Hong Kong. Berarti hampir 29 miliar. Mereka bodohnya ini melakukan pencurian sekali, 2 kali, lolos, keenakan lolos. Akhirnya mereka mengambil lagi. Ini masalahnya. Loh, kok nggak tahu sih bos? Apakah barangnya banyak? Bener, betul. Ini barang bosnya mesti banyak, karena sebanyak itu bosnya nggak paham. Apalagi bosnya ini adalah direktur dari itu loh, kawan-kawan, yang tukang mengantar ke Makau kembali ke Hong Kong, jet ya. Jadi ada kan kapal jet ini yang suka mengantar, Dragon, Macau Dragon itu suka mengantar, mengambil. Nah, ini adalah pemiliknya adalah suaminya ya. Nah, suaminya ini adalah Pak David, ini adalah mantan dari Direktur Eksekutif New World CO Ltd. Nah, selain itu perusahaan itu adalah perusahaan pengembangan dan investasi, kemudian di bagian properti. Namun juga si bos ini juga punya bisnis transportasi dan juga bisnis industri, jasa telekomunikasi, department store. Jadi kalau welcome, kemudian ada 7-Eleven, ini pemiliknya orang itu. Kemudian hotel dan restoran dan juga media. Jadi beberapa media di Hong Kong itu pemiliknya adalah si majikannya ini. Nah, kaya banget. Jadi wajar saja saking kayanya dia memiliki investasi emas-emasan ditaruh, ya siapa tahu malah diambil oleh cecenya sebanyak 200 batang tersebut tanpa si bos tahu. Lah, kok sampai bos nggak tahu nih? Bosnya taunya bagaimana? Ini karena bosnya ini dapat laporan dari polisi. Polisi kan setiap waktu kan pergi ke penggalian untuk mencari barang-barang yang dicurigai. Nah, barang-barang dicurigai itulah nanti akan ditanyakan, ini barang ini siapa yang menggadaikan, ini siapa yang menggadaikan, wah ini mahal loh harganya, ini akhirnya didatangilah ke tempat majikan, ditanyain. Akhirnya si majikan kan curiga juga, akhirnya dia melihat ternyata barangnya nggak ada. Nah, dari situlah, jadi nggak dari majikan sendiri melaporkan, tapi dari polisi yang memeriksa sewaktu-waktu lah di penggadaian. Kan barangnya ini digadaikan dan dijual. Nah, di penggadaian ini langsung polisi akhirnya mengetahui dan langsung datang ke tempat si Mbak Gela ini dari kasus-kasus yang dicurigai di tempat penggadaian tersebut. Jadi bukan bosnya yang melaporkan. Nah, dari situlah si bosnya tahu, dan akhirnya si bosnya ini terpaksa harus menebus ke tempat penggadaian sebesar 1.400.000. Jadi sebesar 1 miliar, bayangkan saja. Ya, jadi dari tahun 2018 kok sampai disidang tahun 2001. Ya memang seperti itu persidangan, harus menunggu dengan waktu yang sangat panjang banget. Jadi aduh, jangan melakukan hal seperti itu lagi, karena kalau tawaran kita melakukan, oke, menghasilkan tuntutan, menghasilkan tahanan cuman 1 tahun 2 tahun, kemudian 6 bulan, tetapi menunggu sidang ini bertahun-tahun ya, sebesar itu loh, selama itu loh nunggu sidang. Tak sarankan jangan sampai melakukan hal seperti itu ya. Oke, jadi apa sih alasannya ketika si Mbak Gela ini mencuri? Nah, katanya Mbak Gela ini kata pengacaranya ya. Pengacaranya bilang katanya si Mbak Gela ini melakukan pencurian ini karena ibunya sakit
dan membutuhkan perawatan. Jadi ibunya ini adalah sakit pencucian darah ginjalnya ya, jadi dia harus memiliki uang banyak untuk dicuci ya. Jadi dia melakukan pencurian tersebut karena ingin ibunya sembuh. Tetapi faktanya ibunya ini sebenarnya sudah meninggal tahun 2000, akhir dari tahun 2019. Akhirnya sebenarnya ibunya udah meninggal, udah lama ini juga. Nah, apakah ini hanya jadikan alasan dari Mbak Gele ini? Nah, kita nggak tahu karena faktanya ini belum dibeberkan. Nah, ini ada beberapa tempat-tempat yang katanya yang dihasilkan dari penjualan Mbak Gele di Filipina. Jadi Mbak Gele ini memiliki beberapa properti atau tempat-tempat untuk disewakan yang katanya dihasilkan dari apa yang ia curi di bosnya. Namun si pembela Mbak Gele ini menyangka bahwa itu bukan milik si Mbak Gele. Nah, jadi sekali lagi kita lagi nunggu apakah benar itu bukan Mbak Gele, milik Mbak Gele. Nah, kita nggak tahu ya bener apa enggaknya. Nah, karena si bos keluar uang sebanyak itu, jadi si penuntut atau pengacara milik bosnya ini meminta bahwa Mbak Gele ini harus penjara selama paling nggak maksimal 14 tahun. Wah, 14 tahun, sekarang umurnya udah 34, lama banget ya. Tapi sekali lagi dia dipenjara segitu, keluar menikmati hasilnya. Bukan seperti itu menikmati hasil, tetapi dia membawa nama baik negaranya, dia membawa nama baik teman-temannya. Jadi bos itu curiga, ini orang dari negara X ini nanti sebangsanya ini suka mencuri, seperti itu loh ya. Jadi hal ini harus dihindari karena memiliki efek yang nggak baik atau efek negatif ke orang lain juga. Nah, itu saja penjelasan ini hari, yang pastinya sekali lagi mohon maaf banget, bukan niat saya untuk menjelekan, namun sekali lagi ini sebagai bahan pelajaran untuk kita semuanya. Gak hanya negara si X, tapi negara kita juga, saudara kita, Anda sendiri, begitu pun dengan saya. Jadi hal seperti ini harus dijadikan kita pelajaran untuk menghindari perbuatan seperti itu. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.